المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena pada kesempatan petang hari ini kita bersua kembali untuk meneruskan pelajaran filsafat kita. Kita selalu mengulangi bahwa belajar filsafat itu adalah mempelajari hakikat segala sesuatu. Karena yang ditangkap oleh panca indera kita itu adalah bagian permukaan. Tidak bisa menangkap hakikat yang menyusun ataukah yang membuat sesuatu itu menjadi nampak oleh panca indera. Kita misalnya mendengarkan, telinga kita misalnya mendengarkan suara, yang diketahui suara, tapi bagaimana atau hakikat suara itu seperti apa tidak ditangkap oleh panca indera kita ataukah kuping kita. Yang kita lihat misalnya di depan kita itu adalah tembok, dinding, tapi bagaimanakah dinding itu hakikatnya tidak ditangkap oleh mata kita. Di kesimpulannya kita perlu belajar filsafat agar kita memahami segala sesuatu. Nah, puncak daripada segala sesuatu dalam kehidupan ini adalah hidup itu sendiri. Apa itu hidup? Kemudian setelah hidup ada mati. Apa itu mati? Semuanya harus dipelajari. Karena faktanya memang ada. Kematian ada, kehidupan juga ada. Kalau kehidupan ada, apa itu kehidupan? Kalau kematian itu ada, apakah kematian itu? Nah, beginilah seterusnya. Sehingga kemudian orang yang mempelajari filsafat cenderung lebih dalam cara berpikirnya dan cenderung lebih arif dan bijaksana. Kenapa? Karena mengetahui hakikat segala sesuatu. Jemaah sekalian, mari kita meneruskan pembahasan kita berkenaan dengan Syuhrawardi, Syihabuddin Syuhrawardi, yang ditulis oleh Hussein Siai yang kita bahas bukunya. Dan terakhir kita masih membicarakan tentang hubungan-hubungan antara satu karyanya dengan karya yang lain, terutama yang terakhir, yaitu Hikmah al-Ishraq, ataukah teosofi cahaya, teosofi iluminasi. Mari kita masuk ke screen. Jadi pembahasan kita terakhir sampai tanggal 6 Juni ini. Ya. Tanggal 6, dan kita sudah sampai di kutipan ini. Ya, jadi ini kutipannya agak panjang ini ya. Ini adalah dikutip oleh penulis Hussein Siai dari bukunya Suhrawardi yang bernama Al-Masyari' wal Mutarahat, ya, yang ditulisnya dalam bagian pendahuluan. Jadi pendahuluan sudah kita bahas ini ya, sampai di bawah ini. Ya. Kalau kita baca secepatnya, buku ini terdiri dari 3 ilmu logika, itu tiga jenis ilmu: logika, fisika, dan metafisika. Kemudian orang yang tak berprasangka, yang dengan hati-hati telah mempelajari karya-karya peripatetik, akan menemukan bahwa karya ini lengkap, sementara karya-karya lainnya masih mengandung kekurangan. Maksudnya ini karya Mullah Sadra tentang yang berbicara banyak tentang peripatetik ataukah filsafat masyaiyah. Barang siapa, sementara karya lainnya mengandung kekurangan. Barang siapa yang belum memahami ilmu-ilmu diskursif, maka ia tidak akan bisa memahami karyaku yang berjudul Hikmah al-Ishraq. Jadi demikian, walaupun Hikmah al-Ishraq berbicara tentang intuisi, tapi kata Syuhrawardi, kita tidak bisa memahami ini sebelum memahami sebelumnya, karya-karya yang lain sebelumnya. Terutama At-Talwihat. Karena At-Talwihat ini lebih banyak berbicara tentang peripatetik. Pentingnya rasio, logika. Tetapi Syuhrawardi tidak berhenti di situ. Dia ingin terus, dan lahirlah Hikmah al-Ishraq. Kemudian kita percepat. Sini. Sementara itu 3 bentuk atau aswar as-salas yang disebutkan dalam Hikmah al-Ishraq adalah, jadi ada 3 bentuk atau 3
suar gambar yang disebutkan dalam Hikmah Al-Ishraq. Ini dikutip dari edisi Corbin. Kalau Corbin menggunakan istilah tiga sandi. Jadi kalau di sini tadi adalah tiga bentuk, di sini menggunakan kata tiga sandi. Titik tolak filsafat adalah meninggalkan dunia. Jadi dikatakan di sini, ataukah aswar as-salas yang disebutkan dalam Hikmah Al-Ishraq, yang pertama adalah ya meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Kata meninggalkan dunia sini artinya tidak terpukul dengan dunia. Meninggalkan dunia dalam pengertian yang sesungguhnya meninggal, tetapi ini kan bukan meninggal dunia. Ini bukan meninggal dunia, tapi meninggalkan dunia dengan dunia. Menggunakan dunia, memanfaatkan dunia, tapi tidak terpukul dengan dunia. Itu awalnya. Kemudian pertengahannya, melihat cahaya Tuhan. Al-Anwar Al-Ilahiyah. Nah, jadi ini pertama dalam meninggalkan dunia, baru kemudian kita bisa menyaksikan cahaya Tuhan. Dan yang terakhir adalah ujungnya tidak terbatas. Maksudnya ujungnya itu adalah sampai kepada Dia yang abadi yang tidak terbatas. Ya, jadi kata-kata ujungnya tidak terbatas ya sampai kepada Allah. Karena Allah itu kan tidak terbatas. Aku namakan buku ini dengan Al-Masyari wal Mutarahat. Ini pendahuluan daripada Al-Masyari wal Mutarahat. Kita mencatat ini ya baru ya. Nomor 58 juga kalau tidak salah pernah kita lihat juga dulu. Ini kan cuma alamat aja. Alamat kutipannya 58. Ini adalah 58 tadi di sini. Ini Surawardi opera 1. Ya. Hanya penjelasan saja. Kita mencatat dari pendahuluan ini bahwa Al-Masyari wal Mutarahat bukanlah satu-satunya karya yang disusun sesuai dengan metodologi peripatetik. Jadi, Al-Masyari wal Mutarahat bukan satu-satunya karya yang disusun sesuai dengan metodologi peripatetik. Jadi sesuai dengan metodologi logika, metodologi filsafat yang pada umumnya. Seperti Hikmah Al-Ishraq, karya ini juga berpijak pada refleksi personal Suhrawardi. Jadi berpijak pada refleksi personal Suhrawardi. Ia bukan sekedar sebuah karya yang di dalamnya kelemahan-kelemahan ajaran peripatetik dikemukakan, melainkan juga sebuah karya yang mengantarkan pembaca kepada suatu pembahasan yang mendalam tentang apa filsafat iluminasi itu. Jadi, boleh dikatakan di dalamnya sudah dibicarakan juga uh, tentang tentang apa peripatetik ya, tentang peripatetik, tapi juga jadi di sini kita tulis dulu. Jadi tentang peripatetik dikemukakan. Tapi pada saat yang sama juga tentang filsafat iluminasi. Filsafat iluminasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Surawardi bahwa struktur karya tersebut juga berbeda dari karya-karya peripatetik standar. Jadi struktur karya tersebut juga berbeda dari karya-karya peripatetik standar. Karena dari sini kita lihat bahwa memang Surawardi itu sangat paham semua karya peripatetik, sehingga dia tahu ini cocok sesuai dengan standar peripatetik atau tidak. Nah, jadi boleh dikatakan seorang Surawardi yang hidup 900 atau 800 tahun yang lalu itu sudah membaca jenis buku. Jadi dapat kita bayangkan itu 800 tahun yang lalu dibanding dengan kita sekarang, 800 tahun kemudian itu mungkin belum sebanyak buku yang kita baca dengan Surawardi. Inilah yang membuat mereka pada saat itu berjaya. Dan kita ingin sampaikan bahwa umat Islam sekarang hanya akan berjaya kembali apabila kembali ke semangat keilmuan seperti itu. Dan semangat keilmuan ini, jemaah sekalian, tidak boleh kita tertipu dengan metode pendidikan modern. Kalau pendidikan modern itu kan dibuat umur anak SD, umur kelas 7 tahun ya, umur 7 tahun itu adalah masuk sekolah dasar kelas 1, kelas 2 sampai nantinya SMA atau kelas 12 seperti itu.
Seakan-akan kalau misalnya kita sudah berusia tidak bisa balik ke situ lagi. Kan begitu model sekarang. Artinya kalau orang sekarang sudah berusia katakanlah 40 tahun, kayaknya susah kembali ke awal. Kalau toh kembali ke awal, itu hanya belajar sendiri atau cari guru baru kemudian ikut ujian persamaan. Namanya apa itu namanya tuh C apa ada namanya C ya, ya. Jadi ada apa namanya ada ada persamaan ujian persamaan ya. Ada A B C ya. Ada yang disemakan dengan SD, disemakan dengan SMP, disemakan dengan SMA. Nah, ya jadi walaupun sangat-sangat kabur, tapi lumayanlah ada anunya solusinya itu ada persamaan. Jadi walaupun berusia, kita bisa tetap dapat jasa SD, jasa SMP, jasa SMA dengan mengikuti ujian persamaan. Nah, tetapi jemaah sekalian berbahagia dalam pandangan Islam itu sebetulnya belajar itu tidak ada waktunya, tidak ada masanya, tidak ada batas masanya maksudnya. Setiap saat, kapan saja kita diwajibkan belajar. Nah, jadi kalau kita paham ini artinya kita bisa menempuh pelajaran, baik yang sifatnya formal seperti di sekolah atau bangku sekolah, bangku kuliahan dan sebagainya, atau kita misalnya mengikuti kursus-kursus pendidikan-pendidikan singkat dan sebagainya. Tapi terutama sekali bagi kita, masing-masing kita tidak boleh berhenti belajar dengan baca dan membaca misalnya. Karena ayat pertama turun memang bacalah, suruh membaca. Dan dalam pandangan Islam bahwa kewajiban belajar ini adalah berlangsung sampai akhir masa yaitu liang lahat. Jadi bayangkan sampai ke liang lahat. Ya. Nah dengan demikian setiap saat kita bisa mengembangkan diri kita. Salah satu filosof Islam yang pertama itu lebih duluan daripada Ibnu Sina adalah Al-Farabi. Al-Farabi ini disebut sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Jadi dari dengan guru kedua. Jadi Al-Muallim Asani namanya, guru kedua. Al-Muallim Asani. Nah, Al-Farabi itu belajar filsafat setelah umur kepala 5. Jadi umurnya kepala 5 baru mulai belajar filsafat. Ya. Sebelumnya itu dia hanyalah belajar agama secara khusus saja. Belajar seperti biasa, belajar fikih, usul fikih dan sebagainya, bahasa Arab dan macam-macam. Tapi begitu sampai umur 50 tahun dia merasa penting belajar filsafat dan dia belajar pada saat itu. Dan apa yang terjadi kemudian belakangan, Al-Farabi justru dikenal sebagai seorang filosof, bukan sebagai seorang ulama, tapi dia lebih dikenal sebagai seorang filosof. Ya. Dengan karya-karyanya yang terkenal adalah Madinatul Fadilah, yaitu kota utama. Terkenal sekali konsep sosiologinya, bagaimana membangun sebuah negara, itu dibuat dengan sangat baik oleh Al-Farabi dalam bukunya Madinatul Fadilah. Nah, jadi Mas Kaiser Bahagia itu contoh bahwa seorang yang belajar dari kepala 5 pun masih bisa sangat ahli di bidang itu, dan itu yang terjadi pada Al-Farabi. Jadi kalau kita bicarakan Al-Farabi ini adalah kebalikan daripada Syurawardi. Kalau Syurawardi masih kepala 2 sudah sangat terkenal filosof karena meninggalnya pada umur 36 tahun. Jadi umur 36 tahun sudah meninggal ya. Ini termasuk yang paling muda. Jadi artinya dia belajar itu masih sangat awal sekali. Sementara Al-Farabi belajarnya justru kepala 5 baru mulai belajar. Nah, ini semua menurut saya memberikan kepada kita teladan, presiden, bahwa kita bisa belajar dimanapun, di masa muda ataupun di masa tua. Yang penting semangat itu harus kita simpan baik-baik, kita harus pelihara baik-baik. Jadi semangat itu yang harus disimpan atau dipelihara. Sebagaimana ditegaskan oleh Suhrawardi, struktur karya tersebut juga berbeda dari karya-karya peripatetik standar. Jadi struktur karya ini berbeda juga dari karya-karya peripatetik standar. Al-Masyari' wal Mutarahat, Al-Masyari' wal Mutarahat memuat sejumlah rujukan pada hikmah al-isyraq. Al-Masyari' wal Mutarahat memuat sejumlah rujukan pada hikmah al-isyraq dan pada berbagai karakteristik yang menakjubkan. Jadi artinya di dalam Al-Masyari' wal Mutarahat ini banyak rujukan-rujukan yang juga nanti dipakai di hikmah al-isyraq. Artinya banyak buku di sana. Banyak referensinya, banyak literaturnya yang dipakai. Dan pada berbagai karakteristik yang menakjubkan, simbolis,
metaforis, serta iluminasionis. Dari karya yang disebut terakhir ini. Jadi, iluminasionis. Ya, kata-kata iluminasionis itu adalah pemancaran cahaya. Jadi kalau menakjubkan artinya kita orang menganggapnya luar biasa, takjub. Sedangkan simbolis itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya perlambang-perlambang, seperti misalnya beda sih metaforis dengan simbolis ya. Simbol-simbol itu perlambang ya. Seperti misalnya orang bermimpi itu lebih kepada simbolis, simbol-simbol. Seperti misalnya raja di Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dan 7 ekor sapi kurus, di mana sapi-sapi kurus itu memakan sapi-sapi gemuk. Nah, itu kan simbolik. Nanti oleh Nabi Yusuf ditakwilkan bahwa akan ada masa musim panen raya karena 7 ekor sapinya selama 7 tahun, dan musim panen raya itu disimbolkan dengan 7 sapi yang gemuk, lalu akan disusul oleh 7 tahun musim paceklik yang disimbolkan dengan 7 ekor sapi kurus. Dan sapi kurus memakan sapi gemuk artinya bahwa hasil yang didapatkan atau dipanen pada musim panen raya tidak boleh dimakan semuanya, harus dimakan pada saat musim paceklik 7 tahun itu, disimpan. Begitu juga yang terjadi musim paceklik itu adalah dalam makanan pokok, yaitu gandum kalau mereka. Karena juga raja bermimpi melihat 7 tangkai gandum yang subur, hijau, dan 7 tangkai gandum lagi yang kering dan tidak berisi. Nah, itulah simbol-simbol. Sedangkan kalau metaforis, lebih kepada kiasan-kiasan. Ya, kiasan. Kemudian iluminasi. Kalau iluminasi sudah tadi, ilmu tentang isyraq. Dari karya yang disebut terakhir ini. Karya ini. Kita lihat dulu footnote 59. Ini juga adalah rujukan aja ya. Sampai 60 bawah ini rujukan semuanya. Jadi ini sampai di sini. Nanti 74 ini baru ada sedikit catatannya. Dalam beberapa hal, dalam Al-Masyari' wal Mutarahat, Surawardi menyebut hikmah al-isyraqnya sebagai karya di mana bisa ditemukan kunci bagi rahasia-rahasia ajarannya. Jadi, kunci untuk menerima rahasia-rahasia ajarannya. Kunci rahasia-rahasia ajarannya. Tetapi untuk memahami al-isyraq ini, hikmah al-isyraq ini harus memahami juga buku sebelumnya. At-Talwihat, Al-Mutarahat, dan sebagainya. Karena boleh dikata itu adalah runtut sebetulnya pembahasannya. Nah, tetapi kunci daripada ajarannya dan rahasia-rahasianya ada di buku yang terakhir, Hikmah al-Isyraqnya ini. Karena memang inilah masterpiece-nya, seperti mana karyanya Mulasarri dengan Hikmah al-Muta'aliyah. Kalau di sini adalah Hikmah al-Isyraq. Ini 60 sama tadi kutipan. Juga ada berbagai indikasi yang menunjukkan bahwa ketika menyusun Al-Masyari' wal Mutarahat, Surawardi telah menempatkan batasan-batasan tertentu atas dirinya. Jadi dia membuat batasan-batasan. Kalau kita mengikuti bukunya Imam Khomeini yang malam hari itu, kita sering juga membaca Imam Khomeini mengatakan ini sudah di luar wilayah buku ini. Ya. Artinya bahwa Imam Khomeini membatasi pengetahuan yang disampaikan adalah yang setema atau yang sejalan dengan tema utamanya, yaitu tentang salat ahli ma'rifat. Jadi kalau di luar itu dikatakan ini sudah di luar wewenang. Nah, saya kira begitu supaya pembahasan itu tidak bertele-tele, pembahasan tidak tidak keluar kemana-mana, ya, tidak merambat kemana-mana. Juga ada berbagai indikasi menunjukkan bahwa ketika menyusun Al-Masyari' wal Mutarahat, Suhrawardi telah menempatkan batasan-batasan tertentu atas dirinya. Semua ini jelas menunjukkan bahwa
suatu versi yang sempurna dari kedua karya ini sudah ada secara bersamaan. Suatu versi yang sempurna dari kedua karya ini sudah ada secara bersamaan. Sementara itu, apa yang kuyakini berkenaan dengan persoalan ini sudah disebutkan dalam karyaku. Nah, karena di sini menunjukkan bahwa yang berbicara ini dikutip oleh penulis ini, yang berbicara adalah Syuhrawardi sendiri dalam kata-kata karyaku. Ya. Jadi sementara itu apa yang dikuyakini berkenaan dengan persoalan ini dan sudah disebutkan dalam karyaku yang berjudul Hikmah al-Isyraq. Aku tidak dapat menyebutnya secara eksplisit di sini. Jadi aku tidak dapat menyebutnya secara eksplisit di sini. Dalam Al-Masyari wal Mutarahat. Karena tujuanku dalam buku ini adalah membahas analisis diskursif dengan cara sedemikian rupa agar tidak terlalu jauh tersesat. Ya, ini sama dengan kata-kata yang ini juga. Agar tidak terlalu jauh tersesat atau menyimpang dari pendekatan peripatetik. Karena memang menggunakan metodologi peripatetik. Jadi tujuanku dalam buku ini, dalam buku Al-Mutahharat ini adalah analisis diskursif. Ingat kita sudah bahas analisis diskursif, analisis intelek ya. Ini analisis diskursif. Ya. Lawan daripada, kalau bahasa Arabnya adalah al-bahas. Ya, jadi adalah al-bahas. Pendekatannya al-bahas. Bahas itu adalah diskursif. Sebaliknya kalau pendekatannya nanti yang dipakai di Al-Hikmah al-Isyraq, pendekatannya adalah bersifat zauki. Ya, bersifat zauki atau intuitif. Jadi ada diskursif dan ada intuitif. Jadi analisis diskursif dengan cara sedemikian rupa agar tidak terlalu jauh tersesat atau menyimpang dari pendekatan peripatetik. Ada sejumlah karakteristik dalam Al-Masyari' wal Mutarahat. Jadi ada sejumlah karakteristik dalam Al-Masyari' wal Mutarahat yang menunjukkan pentingnya karya ini sebagai sebuah karya yang tak terpisahkan dalam mempelajari filsafat. Filsafat iluminasi maksudnya. Jadi filsafat iluminasi. Filsafat iluminasi maksudnya hikmah al-Isyraq itu. Jadi kita ulangi lagi, ada sejumlah karakteristik dalam Al-Masyari' wal Mutarahat yang menunjukkan pentingnya karya ini sebagai sebuah karya yang tak terpisahkan dalam mempelajari filsafat iluminasi. Pertama, sebagaimana diketahui, ada sejumlah rujukan dalam Hikmah al-Isyraq. Maksudnya ada sejumlah rujukan yang juga ada di Al-Mutarahat ini. Yang pertama, kita kasih warna ya. Pertama, dan yang kedua. Yang kedua, karya penting ini mengandung kajian yang kaku dan rinci atas sistem filsafat Suhrawardi yang tidak ditemukan sedemikian rincinya dalam Hikmah al-Isyraq. Jadi dia kaku. Contoh untuk itu, ketika Suhrawardi membahas konsep bahasa dan komposisi simbolis sebagai satu-satunya sarana untuk menuliskan pengetahuan yang dialami. Dan ketika ia membahas semantik bahasa iluminasi atau lisan al-Isyraq, dia menjelaskan itu ketika membahas tentang bahasa iluminasi, lisan al-Isyraq. Suhrawardi sangat menekankan pentingnya menggunakan bahasa dengan tepat. Jadi, orang selevel Suhrawardi yang hidup sekitar 900-800 tahun menggunakan bahasa sekali dalam filsafat, logika dan sebagainya, itu memang penting sekali namanya bahasa. Jadi dia mengharapkan menggunakan bahasa dengan tepat dan benar, bahasa dengan tepat dan benar dalam filsafat. Jadi bahasa dengan tepat dan benar dalam filsafat. Tetapi ia tidak pernah menguraikan subjek bahasa iluminasi dalam Hikmah al-Isyraq. Dia tidak pernah menguraikan subjeknya bahasa iluminasi dalam Hikmah al-Isyraq seperti dilakukannya dalam Al-Masyari' wal Mutarahat. Jadi menurut saya kalau misalnya tidak disampaikan di sini, itu dia merasa sudah cukup dengan pembahasan bahasa itu yang ada di dalam Al-Masyari' wal Mutarahat. Pembaca diharapkan sudah mengetahui karya yang disebutkan terakhir ini.
Karena rincian-rincian tentang posisi bahasa dalam membangun kembali metafisika benar-benar dikaji dan ditelah. Karena rincian-rincian tentang posisi bahasa dalam membangun kembali metafisika benar-benar dikaji dan ditelah. Jadi perhatikan ya sekalian, pentingnya namanya bahasa. Jadi kalau kita membaca logika, filsafat itu penting sekali namanya bahasa. Ya. Makanya kalau biasanya orangnya suka nulis, terutama filsafat dan logika, itu biasanya apa namanya pilihan-pilihan katanya bagus, diksi-diksinya bagus. Jadi pilihan-pilihan diksinya itu sangat-sangat terukur, sangat tepat. Atau kita membaca saja, nggak usahlah serang tulisan filosof. Kita membaca saja misalnya jurnalis, ya, wartawan misalnya, yang membuat reportase, itu rata-rata bagus cara nulisnya. Karena memang yang namanya wartawan itu basisnya adalah penulisan, terutama terutama wartawan cetak. Jadi dalam pembangunan kembali metafisika benar-benar dikaji dan ditelaah. Filsafat iluminasi menggunakan suatu bahasa khas. Jadi filsafat iluminasi menggunakan suatu bahasa khas. Jadi filsafat iluminasi ini menggunakan bahasa khas. Maksudnya bahasa khusus. Seperangkat istilah teknis tertentu. Jadi punya istilah-istilah teknisnya. Dan ini nanti dibikinkan juga semacam apa namanya semacam penjelasan-penjelasannya, istilah-istilah itu biasanya begitu kalau kita nulis buku. Dan menekankan penggunaan bentuk ekspresi simbolis yang berpijak pada. Jadi ekspresi simbolis yang berpijak pada dalam tentang luas dan dalam prinsip berpijak pada citra cahaya dan kegelapan. Jadi ingat simbolisasinya di sini. Jadi simbolisasinya di sini simbolnya, ekspresi simbolisnya adalah memvisualisasikan apa yang disebut dengan cahaya dan kegelapan. Citra cahaya dan kegelapan. Simbolismenya kalau kita membahas cahaya memang agak ribet ya. Kalau membahasnya secara teori kan ini jadi ilmu fisika. Ya, sedangkan kalau misalnya kita cuma perlihatkan cahaya, dia banyak yang tidak mengerti apa itu cahaya. Nah, kegelapan. Kalau kegelapan mungkin tidak terlalu masalah karena kegelapan ya tiadanya cahaya. Simbolisme cahaya digunakan untuk membatasi wujud. Jadi simbolisme cahaya digunakan untuk membatasi wujud. Dan batas-batas wujud, bentuk dan materi Tuhan. Sebetulnya nanti orang berpikir ada namanya membayangkan wujud Tuhan. Ya. Atau memberikan batasan-batasan wujud. Batas-batas wujud. Bentuk dan materi Tuhan. Apakah Tuhan punya bentuk dan materi, dan seperti itu. Hal-hal terfikirkan yang primer maupun yang sekunder. Ya, intelek, jiwa, hakikat individu, serta beragam tingkatan intensitas pengalaman mistis. Ingat, yang namanya pengalaman mistis itu adalah pengalaman yang tidak dipelajari. Nah, pengalaman mistik di situ adalah yang tidak dipelajari. Pengalaman pribadi yang dilakukan hanyalah membersihkan jiwa. Pengalaman mistis. Singkat kata, penggunaan simbol-simbol adalah ciri integral dari bangunan filsafat iluminasi. Jadi mas sekalian pernah kita sampaikan di sini bahwa memang simbol-simbol itu dibutuhkan ketika menjelaskan sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera. Simbol, perumpamaan-perumpamaan. Jadi bentuk ekspresi simbolis ini juga menjadi ciri utama al-masyari' wal mutara. Jadi mas sekalian kalau kita baca Al-Quran itu sangat banyak di dalamnya mengajarkan kepada kita tentang ekspresi simbolis. Ya, ini ekspresi. Kata ekspresi di sini tidak berekspresi juga ekspresi. Jadi kalau kita misalnya memperlihatkan wajah kita lugu, itu juga ekspresi sebetulnya. Ekspresi lugu namanya. Ya. Jadi dalam bentuk ekspresi simbolis ini juga menjadi ciri utama al-masyariq wal mutarahat. Jadi menjadi ciri utama
karya Al-Masyari wal Mutarahat. Masyari dan Mutarahat. Yang tadi buku ini yang kita kutip tadi di atas. Dalam karya ini, bentuk simbolis selalu disuguhkan dalam suatu kerangka filsafat peripatetik. Jadi, dalam karya ini, Mutawarat, kita sudah sampaikan tadi bahwa metodologi atau standar metodologi yang dipakai oleh Surawardis di sini adalah standar peripatetik, standar ilmu-ilmu rasional, ilmu akal. Jadi bentuk simbolis selalu disuguhkan dalam suatu kerangka filsafat peripatetik. Ya, filsafat peripatetik adalah filsafatnya Socrates. Berikut terminologi teknisnya. Jadi berikut teknisnya untuk mengajari pembaca tentang bahasa baru yang digunakan. Untuk mengajari pembaca tentang bahasa baru yang digunakan. Jadi jemaah sekalian, kalau kita membaca Al-Quran pun juga banyak menggunakan simbol-simbol yang disebut dengan tasbih, ayat-ayat mutasyabih. Apa sebabnya? Karena menggambarkan sesuatu yang tidak dijangkau panca indera itu memang agak sulit kalau tidak menggunakan simbol-simbol yang ada sudah di bumi ini. Ya. Simbol-simbolnya dipakai untuk memahami subjek yang dibicarakan. Tapi setelah kita mulai memahami, harus melepaskan juga pikiran kita dari penggunaan simbol-simbol itu. Kalau bahasanya kita bisa sampaikan setelah kita tasbih atau tasyabih harus kepada yang lain. Yaitu melepaskan tanzih, jadi tasbih menjadi tanzih. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada kita tentang alam di atas sana, alam gaib, maka dia menggunakan bentuk tasbih, penyerupaan. Tapi kita yang memahami contoh-contoh itu atau simbol-simbol itu harus membersihkannya. Artinya tidak persis seperti itu, seperti kalau Tuhan melihat tidak menggunakan mata, Tuhan mendengar tidak menggunakan telinga. Maka kita harus kembalikan kepada aslinya, namanya tanzih. Apa sebabnya? Karena Al-Quran juga mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada yang sama dengannya. Jadi laisa kamitslihi syai'un. Sehingga ketika kita berbicara tentang Tuhan Maha mendengar, jangan bayangkan mendengar seperti kita. Tuhan Maha melihat, jangan bayangkan melihat seperti kita. Tuhan Maha mengetahui, jangan bayangkan berotak atau berakal seperti kita. Jadi seperti itu namanya melakukan tanzih, ya, membersihkan Tuhan dari keserupaan dengan makhluknya. Dalam karya ini, bentuk simbolis selalu disuguhkan dalam suatu kerangka filsafat peripatetik. Berikut terminologi teknisnya untuk mengajari pembaca tentang bahasa baru yang digunakan. Jadi dalam karya ini, bentuk simbolis selalu disuguhkan. Jadi sudah sampaikan di sini. Bentuk-bentuk simbolis selalu disuguhkan. Jadi bentuk simbolis ya, selalu disuguhkan. Dalam suatu kerangka filsafat peripatetik, dalam kerangka filsafat Masyaiyah, filsafat peripatetik, filsafat Socrates. Jadi kerangka filsafat peripatetik berikut terminologi teknisnya untuk mengajari pembaca tentang bahasa baru yang digunakan. Sekarang jelas bahwa filsafat peripatetik diskursif ya. Kita sambungkan. Filsafat peripatetik diskursif ya. Bahwa karena dalam kata peripatetik ini tidak include di dalamnya metodologinya sebetulnya. Peripatetik itu artinya jalan-jalan karena gurunya pada saat itu Socrates suka mengajar sambil berjalan-jalan. Maka filsafatnya kok disebut dengan filsafat jalan-jalan atau filsafat peripatetik. Tapi intinya adalah namanya peripatetik, orangnya berjalan-jalan tapi menggunakan istilah diskursif. Istilah diskursif ini berkaitan dengan pembahasan. Jadi pembahasan. Al-Bahs. Filsafat peripatetik diskursif menggunakan sebuah bahasa yang telah digunakan oleh Al-Farabi. Ya. Al-Farabi yang kita bicarakan tadi. Al-Farabi yang belajar umur 50 tahun. Belakang Al-Farabi ada Ibnu Sina.
Jadi biasanya disebut Al-Farabi ini sebagai guru kedua. Jadi guru kesatunya adalah di Yunani sana, filsafat Yunani. Baru kemudian guru keduanya di Islam, yaitu Al-Farabi, disebut dengan Al-Mu'allim As-Sani. Kemudian kita teruskan, jadi Al-Farabi ya. Ibnu Sina dan kira-kira sudah dia bakukan di masa Surawardi. Akan tetapi, dengan memperhatikan penggunaan bahasa iluminasi oleh Surawardi, mesti diajukan pertanyaan berikut ini. Jadi ini adalah bahan yang diberikan oleh buku ini untuk memahami karya Surawardi. Kita harus mengajukan pertanyaan berikut ini. Jadi kita disuruh mengajukan pertanyaan ini. Pertanyaan. Nah, jadi mesti diajukan pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya adalah seberapa jauh sistem filsafat baru Surawardi, karena pada saat itu kan dianggap baru pada zamannya Surawardi ya. Karena sebelumnya itu semuanya menggunakan standar peripatetik atau menggunakan standar Neoplatonisme. Kata Surawardi semuanya berubah dan menyampaikan metodologi pelajaran baru. Jadi beberapa jauh sistem filsafat baru Surawardi menjadi ekspresi simbolis. Ya, ekspresi simbolis dan penggunaan khusus suatu bahasa. Jadi seberapa jauh sistem filsafat baru Surawardi menjadi ekspresi simbolis, apa penampakan di wajah atau di tindakan dan penggunaan khusus suatu bahasa. Pertanyaan seperti ini mengantarkan kita untuk mengkaji dan menelaah sistem iluminasi dalam kaitannya dengan peripatetik. Jadi pertanyaan seperti ini mengantarkan kita untuk mengkaji dan menelaah sistem iluminasi dalam kaitannya dengan peripatetik, guna melihat bagaimana dua bentuk itu berkaitan dan akhirnya menunjukkan berbagai perbedaan esensial di antara keduanya, yaitu peripatetik dan iluminasi, peripatetik dan isyrak, peripatetik dan iluminasi, illumination. Ya. Apa sebabnya? Karena kita tahu bahwa peripatetik ini adalah menggunakan pendekatan diskursif, sedangkan iluminasi pendekatannya intuitif. Jadi kalau kita lihat di sini. Jadi kita lihat di sini. Jadi filsafat yang boleh dikatakan dominan pada zamannya Ibnu Arabi ini dominan pada masa Ibnu Arabi, maaf, pada masa Surawardi. Yang dominan adalah filsafat peripatetik. Peripatetik. Yang pendekatannya adalah ini pendekatan diskursif atau diskusi, perdebatan, diskusi. Ataukah al-bahs kalau bahasa Arabnya, bahthun, bahas, pembahasan. Nah, itu adalah peripatetik. Beradu argumentasi. Sedangkan ya, yang kedua di sini filsafat iluminasi.
Kalau kita lihat ini mas sekalian ya, kalau kita lihat latar belakangnya ini dari sini, sorry, dari sini kita lihat sini. Ini kan yang menguasai manusia pada saat itu, terutama para ilmuwan, para filosof. Artinya semua orang berpikir dengan kerangka filsafat peripatetik. Tapi tiba-tiba datang seorang anak muda, ya, Surawardi ini, memberikan jalan keluar dari sini, melampaui daripada diskursif ataukah peripatetik ini. Ya, tentu dapat kita bayangkan bagaimana apa namanya kontroversialnya pada saat itu Surawardi, karena kan ini yang menguasai apa namanya perdebatan pada saat itu mereka ini. Kalau ada misalnya filosof ya kebanyakan ini seperti tadi Al-Farabi pun, Ibnu Sina pun dari sini. Tiba-tiba muncul seorang anak muda yang namanya Surawardi mengajarkan bahwa ya berpengetahuan hanya dengan diskusi itu tidak memadai, sangat tidak memadai. Tidak memadai. Lalu bagaimana caranya bisa memadai? Ya harus intuisi, ya intuitif. Ya, jadi sini nanti adalah intuitif. Ini adalah intuitif. Intuitif. Nah, kalau tadi di sini kan albas diskusi, diskursus ya, maka masalahnya adalah banyak belajar, banyak membaca, banyak berdiskusi. Sedangkan kalau intuitif kebalikannya, banyak menyendiri, membersihkan jiwa, tidak berprasangka, itu baru intuitif. Nah, tentu di sini banyak mungkin yang merasa tersinggung yang ada di sini. Ketika Surawardi pertama kali memperkenalkan metodologi baru dalam berfilsafat, yaitu metode intuitif. Yang nanti di sini penekanannya pada zauk. Zauk ini artinya rasa. Orang Jawa menyebutnya roso. Jadi filsafat iluminasi itu intuitif. Datang zauk, zauki, rasa. Sedangkan kalau di sini tadi, ya harus diskusi. Nggak bisa hanya dirasakan seperti itu. Nah, disinilah apa namanya, filsafatnya Surawadi tentu pada saat itu bisa kita bayangkan menimbulkan kontroversi. Karena kan dia bertabrakan, ataukah dia bertemu di persimpangan jalan. Jadi Ibnu Arabi mengatakan bahwa kalau misalnya kita beragama, terutama agama Islam, agama Samawi, lalu menerima diskursif, itu belum menyelesaikan semua apa namanya rahasia atau misteri daripada kehidupan ini. Kenapa? Karena ada yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera, ada yang tidak bisa dijangkau dengan akal. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana menjangkau sesuatu yang berada di luar panca indera atau akal? Nah, lahirlah tadi itu sifatnya intuitif, yaitu olah rasa. Karena basis kerjanya adalah pada hati yang dirasakan. Zauk ini adalah rasa, ini adalah kita terjemahkan rasa juga. Nah, jadi inilah pentingnya itu, dan itu yang ditawarkan apa namanya oleh Surawardi. Dan karenanya, nah banyak orang yang dianggap terancam apa ya pekerjaannya, eksistensinya dan sebagainya. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan pendekatan peripatetik. Tiba-tiba datang iluminasi Surawardi yang menantang, menunjukkan di mana kelemahan-kelemahan peripatetik itu. Baru membuatkan alternatif namanya intuitif ini. Kita kembali ke sini. Jadi ini koma tadinya, jadi kita mulai dari sini. Akan tetapi, dengan memperhatikan penggunaan bahasa iluminasi oleh Surawardi, mesti diajukan pertanyaan berikut ini. Seberapa jauh sistem filsafat baru Surawardi jadi nggak filsafat baru ya? Karena tadi lawan daripada yang lama yaitu peripatetik. Jadi makanya disebut dengan istilah filsafat baru. Jadi ekspresi simbolis dan penggunaan khusus suatu bahasa.
Jadi ulangi lagi, seberapa jauh sistem filsafat baru Surawardi menjadi ekspresi, artinya menjadi front office-nya, menjadi halaman depannya, ekspresi simbolis dan penggunaan khusus suatu bahasa. Pertanyaan ini mengantarkan kita untuk mengkaji dan menelaah sistem iluminasi dalam kaitannya dengan peripatetik. Ya, jadi iluminasi kaitannya dengan peripatetik. Iluminasi kaitannya dengan peripatetik. Jadi kita ulangi lagi, pertanyaan ini seperti ini mengantarkan kita untuk mengkaji dan menelaah sistem iluminasi dalam kaitannya dengan peripatetik. Guna melihat bagaimana dua bentuk itu berkaitan dan akhirnya menunjukkan berbagai perbedaan esensial di antara keduanya. Ya, jadi kita sampaikan bahwa sebetulnya Surawardi tidak menentang penggunaan akal ataukah bahsi ataukah tadi apa namanya diskursi. Ya, jadi tidak dilawan. Yang Surawardi inginkan adalah bahwa kita harus bergerak lagi lebih tinggi, yaitu pada intuisi. Intuisi. Karena intuisi ini bisa dikatakan mendapatkan pengetahuan langsung dari Tuhan, dari pemilik pengetahuan. Kalau misalnya kita belajar apapun, biasanya ada gurunya. Guru kita ada gurunya juga. Gurunya guru kita ada gurunya juga. Nah, seperti itu. Jadi ada guru. Dan semuanya ini tentu memiliki peluang untuk keliru. Sehingga bisa dikatakan ilmu yang kita dapatkan melalui husuli itu mempunyai peluang untuk salah, tapi yang pengetahuannya datang melalui jalur intuisi tidak mungkin salah. Kenapa? Karena intuisi itu adalah kebersatuan antara yang mengetahui dan diketahui, yang menciptakan dan diciptakan. Oleh lagi, pertanyaan seperti ini mengantarkan kita untuk mengkaji dan menelaah sistem iluminasi dalam kaitannya dengan peripatetik, guna melihat bagaimana dua bentuk itu berkaitan dan akhirnya menunjukkan berbagai perbedaan esensial di antara keduanya. Nah, jelas sekalian, jadi ada yang menggunakan sistem ini, yang menggunakan sistem ini. Sekarang bagaimana dua bentuk itu berkaitan dan akhirnya menunjukkan berbagai perbedaan esensial di antara keduanya. Yang perlu kita sampaikan secara sederhana bahwa kalau kita menggunakan pendekatan peripatetik, maka murni bertumpu pada kemampuan akal. Sedangkan kalau menggunakan metode iluminasi, Sunawardi, bukan berarti tidak benar apa namanya menggunakan akal dan sebagainya, tetapi ada yang lebih tinggi dari itu, namanya zauk, perasaan. Yang di dalam Al-Quran disebut dengan wasyahidin wa masyhud. Yaitu ada dua oknum di sana, ada entitas yang menyaksikan dan disaksikan. Jadi penyaksian terjadi apabila ada yang menyaksikan dan ada yang disaksikan. Dan yang disaksikan itu tidak boleh terhijab. Ya. Jadi syahidin wa masyhud kita lihat di situ. Kita lihat pada ya, surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj. Nah, 85. Nah, di sini kita ketemu dengan ayat 3. Kita baca dari atas Al-Buruj. Surat 85 ayatnya 1, 2, dan 3. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wassama'i dzatil buruj. Demi langit, ini wawnya adalah waw qasam, jadi demi langit. Demi langit, zatil buruj, yang memiliki al-buruj, gugusan bintang-bintang. Ya, kalau satu bintang, apa namanya, najm, kalau banyak bintang, nujum. Dan kalau menjadi buruj, itu adalah gugusan bintang-bintang. Seperti yang kita biasa lihat, di langit itu ada, kalau malam hari, kelihatan ada bintang-bintang yang berkelompok-kelompok. Nah, kelompok apa bintang-bintang yang berkelompok itu disebut dengan gugus bintang-bintang. Nah, di sini katakan wassama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki bintang-bintang.
Jadi bintang-bintang ini kepemilikannya disandarkan kepada langit. Wal yauma al ma'ud. Jadi dari sini dulu, demi langit yang memiliki bintang-bintang, baru wal yaum, hari itu al ma'ud, ada dijanjikan. Jadi al yaum al ma'ud, ada hari yang dijanjikan. Apa itu hari yang dijanjikan? Hari akhir. Hari akhir atau paling tidak setiap orang ada dijanjikan. Kata janji itu kan artinya yang memenuhi kita yang beri tugas. Semakin cepat kita menemukan tugasnya, semakin bagus. Ya, jadi itu adalah tugas kita. Wal yaumal ma'ud, ya, hari yang dijanjikan. Baru kemudian perjanjian ini ada yang menyaksikannya dengan mata kepalanya dan tidak. Yang menyaksikan itu adalah ketika menyatu antara yang menyaksikan dan disaksikan. Antara subjek dan predikat. Jadi wasyahidi wa masyhud, demi saksi dan yang disaksikan. Kalau kita sudah lihat menyatu antara syahid dan masyhud, maka tentu tidak ada lagi yang tersisa, semuanya fana. Karena kalau kita gambarkan, jadi ada masyhud, ada masyhud. Jadi masyhud yang disaksikan, katakanlah di sini adalah Allah ya. Dia masyhud. Dan di sini ada manusia. Ini namanya syahidin. Syahidin. Ada masyhud, ada syahid. Syahid adalah fa'il yang melakukan pekerjaan syahid, yaitu yang menyaksikan. Sedangkan sini disaksikan. Jadi dia menyaksikan, ini yang disaksikan. Ketika terjadi proses penyaksian dan disaksikan, menyatu. Ya nanti kita yang menyaksikan di sini menyatu dengan Allah di sini. Diganti dengan Allah di sini. Ganti dengan Allah. Wa syahidi wa masyhud. Jadi ada kesatuan antara yang menyaksikan dan disaksikan. Dari situ muncul kata musyahadah. Di situ muncul ini, muncul kata musyahadah. Jadi dari sini muncul kata musyahadah. Ya, dari sini muncul ini. Musyahadah. Jadi penyaksian. Jadi musyahadah terjadi apabila ada kesatuan antara syahid wa masyhud. Lahirlah namanya syahadah. Dan nanti dikatakan penglihatan kalau yang melihat menyatu dengan yang dilihat. Begitu dua bahasa, ya, begitu dua bahasa, ya, kita belum selesai dari sini, kita mulai lagi di sini. Pertanyaan seperti ini mengantarkan kita untuk mengkaji dan menelaah sistem iluminasi dalam kaitannya dengan peripatetik guna melihat bagaimana dua bentuk itu berkaitan dan akhirnya menunjukkan berbagai perbedaan esensial. Jadi keduanya berkaitan sih sebetulnya, seperti yang dikatakan Sudawardi, kami di iluminasi tidak menentang peripatetik, ini adalah kemestian. Cuma kesalahannya ini berhenti di situ, harusnya naik ke atas lagi tingkat iluminasi yang nanti melahirkan intuisi. Begitu dua bahasa itu sudah didefinisikan, seperti pernah ditunjukkan oleh para komentator filsafat iluminasi, kita menyadari bahwa hingga saat ini ada suatu hubungan tak kasat mata di antara dua sistem itu. Jadi ada suatu hubungan tak kasat mata di antara dua sistem itu. Yang kedua, jadi ingat, hubungan tak kasat mata. Artinya ada hubungan tapi tidak kelihatan oleh mata. Hubungan tetapi tidak dilihat oleh mata. Hubungan tak kasat mata. Yang kedua, bahasa iluminasi. Bahasa iluminasi adalah sebuah metode yang penting untuk membangun dan mengekspresikan filsafat iluminasi.
Jadi bahasa eliminasi adalah sebuah mode yang penting untuk membangun dan mengekspresikan filsafat eliminasi. Jadi nanti ciptakan istilah-istilah sendiri. Dan yang ketiga, diskusi atau pembahasan apapun ihwal konsep eliminasi. Jadi diskusi atau pembahasan apapun ihwal konsep eliminasi. Selama itu masih diskusi dan pembahasan, maka sebetulnya apa namanya uh, masih berkaitan secara teoretis namanya konsep eliminasi yang menegaskan pengalaman sebagai dasar epistemologi. Ya. Jadi dasar epistemologi pengalaman, lihat. Basis epistemologinya di sini adalah pengalaman. Yang menegaskan pengalaman sebagai dasar epistemologi memerlukan bahasa untuk mengekspresikan pengalaman dalam suatu cara analisis yang tidak menghilangkan ihwal makna pengalaman tersebut. Jadi tidak menghilangkan makna daripada pengalaman tersebut. Saya kira jemaah sekalian pembahasan kita pada kesempatan kali ini kita nanti akhir sampai di sini. Ini hari ini adalah tanggal 14, maaf, tanggal 13. Tanggal 13 bulan Juni 26. Jadi cuma sekali sebagai tanpa terasa kita sudah pertengahan tahun lagi. Tak terasa 1 tahun, setengah tahun sudah berlalu. Nah, kita cepat sekali rasanya umur ini bertambah dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Kita ulangi lagi, jadi filsafatnya Syuhrawardi dikenal dengan Hikmah al-Isyraq dan menjadi judul buku yaitu filsafat tentang cahaya. Nah, ini diangkat karena agama-agama Samawi ini wajib mempercayai adanya Tuhan. Jadi wajib mengerti makrifat kepada Allah yang satu itu. Jadi itu harus dipelajari. Nah, tetapi untuk sampai ke sana pakailah misalnya intelektual kamu gitu, cara berpikir, logika dan semacamnya, bahas. Nah, tetapi kalau kita mau langsung ya menyatu dengan Tuhan, tentu bukan di akal tetapi di zauq, rasa. Saya lihat juga itu walaupun dengan makna sedikit berbeda, saya lihat ya ada yang bikin channel itu namanya ngaji roso ya, mengaji tapi pakai rasa. Saya sih nggak pernah ikuti secara lengkap pembahasannya, tapi saya lihat ada channelnya namanya ngaji roso. Hanya berhenti pada rasa. Nah, kalau kita hanya langsung ngaji roso atau rasa, tapi tidak melewati peripatetik, Syuhrawardi juga mengkhawatirkan ini atau pembahasan sebelumnya. Syuhrawardi juga mengkhawatirkan ini. Kenapa? Karena uh, yang namanya informasi kan masuk terus-menerus. Ya, terutama kalau kajian-kajian filsafat pada saat itu ya akan bertambah terus. Nah, kalau misalnya kita hanya mengandalkan rasa saja, tidak melewati pengalaman intelektual, ini juga berbahaya, bisa menimbulkan sesuatu yang fatal. Oleh sebab itulah, bagi Suhrawardi yang namanya intelektual atau akal, itulah ditempatkan di atas atau melampaui daripada pembahasan akal-aklia. Jadi dia lebih di atas lagi. Juga sekali sebagai terkadang memang kita berpikir bahwasanya ya manusia itu nanti menjadi bekerja dengan akalnya. Dan kita sendiri pun berkali-kali mengatakan bahwa akal itu teramat sangat penting, tidak bisa dipungkiri. Tetapi akal bukanlah yang tertinggi. Ya. Memang kalau kita tidak menggunakan akal, ya nanti bermasalah di masyarakat. Begitu yang tadi pengajian Rosso tadinya. Kalau dia hanya menekankan pada rasa, maka bisa saja sangat kehilangan di dalam pengalaman. Pengalaman yang merupakan dasar daripada epistemologi. Hari apa yang terjadi nantinya, orang ini nanti akan terjadi dualisme. Di satu tempat adalah tidak percaya kepada panca indera, dia percayanya kepada zauki atau intuisi, tapi pada saat yang sama mereka justru harus bergelut dengan sains dan teknologi setiap hari. Bergelut dengan sains dan teknologi setiap hari harus kita camkan bahwa itu harus mulai dari bawah, panca indera sampai akal. Sunnah hanya menginginkan agar kita
terbang melampaui lebih tinggi daripada akal, yaitu adalah alam yang paling tinggi, ya, alam lahut. Jadi epistemologi memerlukan bahasa untuk mengekspresikan pengalaman dalam suatu cara analisis yang tidak menghilangkan ikhwal makna pengalaman tersebut. Saya kira jemaah sekalian itulah pembahasan kita pada petang hari ini. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan Pak Nur. Allah wabarakatuh. Muhammad. Ustaz, maka bolehkah kita konklusikan setakat ini bahawa jelas tidak atau kaburnya tidak pemandangan dan tipis atau tebalnya O2, oksigen di lembah kaki gunung terasa pasti berbeza dengan O2 atau oxygenation di puncak tertinggi gunung. Dan ini mengakibatkan antara orang yang berfilsafat dengan mereka yang tak ambil indah pasal filsafat akan berterusan terjadi perbezaan intensitas nur masing-masing kita. Ada yang akan nampak cahaya itu lalu menafsirkan secara mutasyabih dan ada pula yang mutasyabihat. Maksud saya yang jelas yang tidak jelas, tersirat atau tersurat. Begitu tuan tak apa nak. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian bagus jadi perumpamannya Pak Nur ya, kayak kita naik di gunung. Semakin tinggi gunung yang kita daki, semakin rendah oksigennya. Semakin rendah kadar oksigen. Semakin kita ke bawah ke lembah ke dasar, semakin tinggi oksigennya. Apa sebabnya? Karena oksigen ini H2O ini, H2O ini adalah H2O ini adalah juga terkena gravitasi. Jadi dia terkena gravitasi. H2O atau ke udara ini sama dengan air juga. Air itu kalau kita lihat di lautan sama seakan-akan sama saja, padahal tidak. Semakin ke bawah, semakin dalam itu semakin tinggi tekanannya. Kenapa? Karena dia bertumpuk itu air dan semakin ke bawah semakin padat karena semakin kuat gravitasi. Jadi ya, tumpukannya di bawah. Makanya kalau orang menyelam itu ke dalam itu bisa pecah telinganya karena tekanan meningkat. Ya. Tekanan meningkat. Bahkan pada kedalaman tertentu kapal selam pun bisa meledak. Ya. Kita biasa nonton berita bahwa ada kapal-kapal selam mini tertentu yang dibuat untuk penelitian itu meledak di bawah laut. Pernah ada tempo hari setahun lalu kalau tidak salah di Amerika sana. Kenapa? Karena dia ke bawah tekanannya selalu tinggi, sementara material daripada kapal selam itu mungkin tidak cukup kuat untuk menahan tekanan itu sehingga kemudian dia meledak. Jadi kesimpulannya semakin ke bawah semakin kuat. Nah, hal yang sama terjadi pada udara. Jadi hukum air sama dengan hukum udara. Semakin ke bawah juga semakin padat. Maka di bawah ini tempat yang rendah itu pasti sangat tinggi kadar oksigennya. Tapi semakin ke atas semakin rendah. Makanya juga sekalian kalau kita dengarkan orang pergi ke Tibet sana, masuk dari Cina ke Tibet itu dianjurkan itu apa namanya harus sedikit-sedikit bergeraknya ke atas. Kalau dia langsung ke atas cepat maksudnya naik keretanya cepat atau naik pesawat itu nanti akan kesulitan di atas. Kenapa? Karena paru-parunya itu tidak beradaptasi. Itu akan mengalami kesulitan untuk bernapas. Sehingga kalau di Tibet sana itu di hotel-hotel disiapkan apa oksigen cadangan. Jadi kalau ada orang tiba-tiba kesulitan bernapas harus hirup itu oksigen dari situ. Nah, gitu. Karena semakin ke atas semakin rendah. Nah, hal yang sama terjadi kaitannya dengan pembahasan kita ini. Jadi semakin ke atas ini sebetulnya kita naik, semakin kita menjauh daripada hal-hal yang sifatnya materi. Semakin ke atas. Jadi artinya apa? Kita semakin lepas dari situ. Bahkan kalau kita naik ke atas ke apa namanya ke melampaui batas atmosfer, maka di sana bahkan kita tidak jatuh melayang. Kenapa? Karena tidak ada gravitasi. Cuma itu tadi tidak bisa hidup kalau tidak bawa tabung oksigen. Dan tabung oksigen ini ya berapa lama harus ada mekanisme pengolahan untuk terus-menerus berubah jadi oksigen seperti yang dilakukan atau yang terjadi pada pesawat angkasa luar ataukah stasiun laboratorium angkasa luar, stasiun angkasa luar. Ya. Jadi di sana kan mereka tinggal sampai 6 bulan tuh. Mereka bernapas, keluarlah karbon dioksida. Karbon dioksida itu kan harus ada cara untuk mengubah kembali menjadi oksigen. Nah, seperti supaya apa? Supaya mereka tetap bisa bertahan
di sana selama kurang lebih 6 bulan itu. Nah, jadi itu adalah dilakukan. Nah, hal yang sama terjadi kaitannya dengan bergerak ke atas, bergerak menuju kepada Allah SWT, bergerak menuju kepada sumber cahaya. Kalau versi Syuhrawardi, kita bergerak menuju kepada sumber cahaya. Kita lihat semakin kita bergerak menuju kepada sumber cahaya, semakin terang. Semakin terang artinya semakin banyak wilayah gelap yang kita tinggalkan. Ya, wilayah gelap kita tinggalkan. Semakin kita ke atas, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Kalau mata kita tidak kuat, dia tidak bisa nanti melihat cahaya itu. Nah, makanya jemaah sekalian berbahagia, maka harus memantulkan cahaya itu di dalam hati kita. Nah, jadi inilah yang harus kita lakukan agar terjadi proses adaptasi ke atas. Nah, saya kira ini sama dengan orang yang terbiasa dengan kehidupan dunia. Tiba-tiba disuruh ke atas itu berat. Ya, dia harus melakukan sedikit-sedikit. Nah, belajar seperti ini adalah salah satu cara yang paling efektif sebetulnya. Kalau kita mengatakan kepada orang yang setiap hari mengurusi bisnisnya atau mengurusi kantornya, tiba-tiba kita mengatakan bahwa dunia itu tidak ada, ya pasti kan kecewa, pasti berat. Karena dia tiba-tiba meloncat. Nah, harusnya kan harus ada step-step pembahasan sehingga dia menyesuaikan diri. Kayak tadi orang naik di atas Tibet, maka dia harus melakukan penyesuaian diri. Karena itu penting. Dalam kehidupan ini kita pasti akan pergi selamanya dan kita tidak membawa dunia ini, kehidupan dunia ini. Ketika kita pergi dan tidak membawa kehidupan dunia ini, apa yang kita bawa? Nah, itu tadi jiwa kita. Nah, jiwanya pertanyaannya ialah apakah dia suci, bening sebelum berangkat atau tidak? Nah, itu masalahnya. Karena jiwa sekalian terbaik kalau kita mati itu, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Kita lihat kan di sini. Kita mati ya. Katakanlah ini kita manusia di sini, bagus sekalian ya. Mari kita perhatikan di sini. Katakanlah kita manusia di sini. Ya. Katakanlah kita manusia di sini. Nanti kita ada jiwa di sini. Anggaplah di sini. Karena hakikatnya jiwa itu tidak ada yang mengetahuinya. Ya, anggaplah jiwa di sini. Ya. Ingat, jiwa di sini jangan masalahkan dengan jantung, dengan paru-paru. Bukan, ini jiwa. Ini sifatnya non materi. Ya. Maka katakanlah ini adalah jiwa ya. Jiwa. Jiwa ini menentukan manusia. Yang mengontrol kita punya perbuatan adalah jiwa. Termasuk akal atau otak itu dikontrol jiwa. Nah, sekarang pada saat kita nanti meninggal dunia ini, kita mati ya, kita kasih batas di sini. Pada saat kita nanti meninggal dunia, pada saat kita meninggal dunia nanti di sini, ya ini adalah kita sebut dengan dunia di sini dan pindah kepada barzah, alam barzah, alam barzah. Nah, apa yang terjadi jemaah sekalian? Nah, yang pindah ke sini cuma ini nih, ini, ya. Yang pindah ke sana cuma ini, jadi cuma ini nih. Cuma ini yang pindah ke sana. Eh, ini nih, ya. Kita pakai yang ini. Ini yang pindah ke sana nih. Ini yang pindah ke sana nih. Ya. Terus bagaimana dengan yang ini? Yang ini ditinggal di dunia, ini namanya ditinggal di dunia, nggak bisa pindah ke sini. Jadi hakikat kita di sini adalah yang ini yang di dalam ini. Yang ini semua ditinggalkan, ini tubuh, kaki, tangan dan sebagainya termasuk macam-macam semua yang di dunia tidak ada di bawah kecuali ini. Jadi yang berpindah ke sini adalah ini. Dengan demikian setelah kita pindah di sini dia menjadi bening. Kenapa bening? Maksudnya bening itu karena tidak ada lagi tubuh bersamanya. Jadi dia tidak ada lagi penghalangnya. Maka pada saat itu dia akan mengetahui hakikatnya apakah dia kotor atau tidak. Kalau ternyata kotor dari sini, dia kotor di sini. Kalau dia suci dari sini, dia suci dari sini. Karena yang ada di sini persis sama dengan ini. Ulangi lagi, apa yang pindah ke sini persis sama dengan yang ada di sini. Kalau dari sininya memang kotor, dia pindah ke sini kotor juga.
Kalau dipindah dari sininya bersih, dia pindah sini bersih juga. Ya. Makanya jemaah sekalian berbahagia, orang yang pindah ke sini sebelum bersih jiwanya, dia akan merugi, dia akan mau menderita. Karena semuanya akan nampak pada cermin hatinya. Ini adalah menjadi cermin. Jadi semua perbuatan buruk kita, mulai daripada apa namanya, yang ringan sampai yang besar, seperti misalnya mohon maaf, misalnya membunuh orang, itu semuanya muncul di sini di dalam cermin hatinya. Dan itu menakutkan. Perbuatan-perbuatan yang dilakukannya tersimpan. Karena setiap perbuatan kita terekam di sini. Dan ketika pindah di sini dia muncul. Kenapa dia muncul? Karena tidak ada lagi penghalangnya di sini. Maka banyak orang setelah pindah ke sini tuh ketakutan menyaksikan sendiri apa namanya amal-amal perbuatan buruknya yang memancar, yang terpantul dari cermin hatinya. Sebaliknya bagi mereka yang sudah bersih di sini, maka yang terlihat di dalam cermin hatinya adalah Allah yang disebut dengan tajalli itu. Nah, jadi inilah yang harus kita lakukan sebelum meninggal dunia. Makanya ini kita lakukan, kita penuhi sebatas untuk berbuat di dunia. Jadi kita penuhi ini, kita punya tubuh kita, supaya kita sebatas beramal. Beramal saleh di dunia. Contohnya misalnya, kita sehatkan badan kita agar bisa sholat. Karena dengan sholat, kita mengantarkan jiwa kita miraj kepada Allah. Jadi karena jiwa ada di dalam diri kita, maka yang menampung jiwa adalah tubuh kita. Nah, tubuh ini harus sehat walafiat, agar ini bisa tetap menjalankan tugasnya. Nah, inilah jemaah sekalian pembahasan kita berkenaan dengan pentingnya jiwa sebetulnya. Makanya kan Nabi mengatakan, inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad manusia ini ada sesuatu yang kalau sesuatu itu baik, aida salahat, salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Ya. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Apabila dia rusak, rusak seluruhnya. Apa itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, ala wahyal qalb. Catatlah bahwa itu adalah kalbu. Ya, ini adalah kalbu. Jadi ini jiwa, kalau bahasa bahasa sininya adalah kalbu ya, kalbu. Nah, ini nanti yang pindah ke sini kalbu kita ini. Kalbu nanti ini pindah ke sini ya. Jiwa ini pindah ke sana ya. Jadi jiwa kita pindah ke sini. Lalu bagaimana nanti dengan ini? Tubuhnya. Bagaimana nanti dengan badannya di sini ya, badannya di sini. Nah, ini nanti diberikan lagi berdasarkan amal perbuatannya di dunia ya. Berdasarkan amalnya, ingat berdasarkan amalnya. Jadi bukan berdasarkan tubuhnya lagi di sini. Berdasarkan amal. Jadi ini nanti diberikan dengan amal ya, amalnya dari jiwa. Makanya ini nanti yang membentuk tubuh di sana namanya tajassumul amal. Amal yang menjadi jasmani. Tajassum itu dari kata jasmani. Jadi amal yang berjasam, berjisim. Jadi amal kita yang berjisim, tajassumul amal. Ada lagi yang lain yang bertanya sebelum kita tutup? Di chat room, Ustaz. Kita ke chatroom dulu. Dari Pak Burhan. Penyempurnaan ilmu paling tidak harus memiliki 4 cabang ilmu seperti yang di bawah ini. 4 penalaran maksudnya nih ya, betul. 4 penalaran. 4 tingkatan penalaran. Tingkatan paling bawah, bayani. Tingkatan di atasnya jadali, logika penalaran betul. Kemudian ketiga burhani, cenderung kepada perdebatan ataukah apa ya, diskursus. Apa filsafat di situ tempatnya. Kemudian yang keempat adalah irfani, kesempurnaan ilmu mengenai diri. Saya kira benar. Jadi sudah seperti itu. Persoalannya ataukah pertanyaannya kata Pak Burhan, apakah jika kurang dari ilmu ini akan menyebabkan kurang sempurna dalam berdakwah, ya ini akan berlaku persengketaan dalam perdebatan ilmu? Jawabannya sangat mungkin, terutama kalau kurang dari sisi 4 ini. Ya. Kalau yang 4 ini kurang, nanti bisa berdebat di sini. Ya. Apalagi kalau kurangnya 2, Pak Burhan. Ini kurang 1, 2, hilang. Wah, lebih parah lagi. Jadi kalau 3 dan 4 hilang, itu yang menyebabkan banyak orang suka berdebat agama. Sering sekali kita menyaksikan.
berdebat agama, ujung-ujungnya saling mengkafirkan, ujung-ujungnya saling mencela satu sama lain. Kenapa? Karena dia berdiskusi tetapi tidak ada dasar filsafat dan irfannya. Ini adalah mengantarkan kepada hakikat, ini mengantarkan kepada kesucian hati, niat. Ketika tidak mengetahui hakikat, ya perdebatannya menjadi apa ya? Menjadi pinggir. Perdebatannya menjadi sangat dangkal, nah, gitu. Jadi supaya perdebatan itu tidak dangkal, kita harus masuk ke sini. Dan supaya perdebatan kita itu mengantarkan kita kepada kearifan, kita harus pindah ke sini. Nah, gitulah. Jadi kalau dua kurangnya ini fatal sekali. Lebih fatal lagi kalau tiga kurangnya, kurang sini, kurang 2, 3, 4 yang ada saat ini. Mayoritas manusia hanya memiliki nomor satu. Ya. Jadi banyak manusia hanya memiliki nomor satu. Ya. Nomor 2, 3, dan 4 tidak dimilikinya. Maka seperti dikatakan Pak Buran tadi, itu ada masalah ya. Kalau cuma uh, tidak sempurna. Apakah perbedaan ulama yang menguasai ilmu ini, 4 ilmu ini, dengan ulama punya 2, 3 cabang ilmu saja? Berbeda sekali, terutama misalnya dalam cara menyampaikan. Contohnya misalnya, ulama-ulama yang memang irfani, itu orangnya tenang. Seperti katakanlah Nabi misalnya dilempar batu, dicaci maki, dia tenang saja. Lihatlah misalnya Ali Khamenei. Saya kira tidak ada ulama di dunia yang seperti itu. Dia apa namanya, dia mau dibunuh, dia ditembak, negaranya macam-macam selama 37 tahun, 47 tahun, tetapi dianya tidak pernah merasa terbebani. Coba lihat itu, wajahnya biasa saja ya. Diancam dibunuh ya biasa saja, seperti itu. Nah, jadi apa sebabnya? Karena dia sudah selesai, dia sudah sempurna dengan 4 ini. Tapi lihatlah sebagian, mohon maaf, ulama yang hanya sedikit saya diketahui, paling di sini saja, ya gampang sekali memberikan dukungan kepada penguasa yang salah, ya. Memberikan fatwa karena takut jabatannya dicopot, takut jabatannya diambil ataukah dipecat, ya. Jadi begitu. Jadi saya kira jawabannya iya. Jadi banyak masyarakat ini ataukah umat ini banyak bermasalah, sebetulnya juga bukan dari umatnya tetapi dari ulamanya. Kenapa? Karena ulamanya tidak memiliki 4 unsur ini, sehingga kemudian ya agama hanya digunakan alat untuk mendapatkan kedudukan di depan penguasa. Agama hanya digunakan untuk mendapatkan prestise, bukan prestasi, prestise, kedudukan. Apa namanya, popularitas. Ya. Ada seperti itu. Apakah seorang yang punya irfan yang tinggi tanpa ilmu bayani, jadi tidak bisa dikatakan irfan. Kalau irfan itu harus melewati semuanya. Biasanya kalau dia memiliki ilmu hati, tapi tidak memiliki ilmu bayani dan jadali, itu biasa disebut dengan tasawuf. Terutama tidak memiliki bayani. Ya. Maaf, tidak memiliki burhani maksud saya. Itu adalah disebut dengan tasawuf. Jadi tasawuf itu langsung merasa mensucikan hati, tidak melewati burhani. Sementara kita lihat tadinya Suhrawardi mengatakan bahwa supaya tidak salah baca tentang dirinya, orang harus membaca buku-buku sebelumnya, karena di buku sebelumnya dia menjelaskan tentang pentingnya pendekatan peripatetik juga, pendekatan filsafat, ya, pendekatan intelektual, pendekatan akal. Jadi kalau langsung membaca Hikmah Isyraknya bisa salah paham kata tadi Suhrawardi tentang dirinya. Ya. Jadi yang bisa menjaga kesejahteraan lingkungan. Saya kira sudah benar ya. Apa seperti itu penjelasannya? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira kita sampai di sini. Afwan. Ya, silakan Bu. Mau Silakan tanya Bu. sebentar, Ustaz. Ya, silakan Bu. Iya. Tapi pertanyaan di luar tema ini nggak apa-apa ya, Ustaz? Enggak apa-apa Bu, silakan. Iya. Surah Al-Quran ayat berapa yang cocok untuk dibaca, Ustaz, di acara pembukaan pelantikan pengurus organisasi Muslimah Ahlul Bait? Itu, Ustaz. Oh ya, baik. Jadi ayat apa yang cocok ya dibaca kalau pembukaan? Ini sebetulnya banyak ya. Pertama bisa membaca Inna Atainakal Kautsar. Yang kedua bisa membaca Inna Anzalnahu. Yang ketiga bisa membaca surat
ayat dalam surat Al-Ahzab ya. Al-Ahzab misalnya surat 33 ayat 56 tentang innama yuridullahu liyudhiba ankum, dan ke bawah itu nanti sampai ke ayat 36 kalau tidak salah, itu bagus ya dibaca. Jadi saya kira itu bisa digunakan untuk dibaca. Kalau menurut saya sih ayat mana tergantung biasanya apa ya, momen apa ya. Kalau misalnya kaitannya dengan Muharram seperti ini, ataukah misalnya apa namanya Muharram seperti ini, maksudnya Muharram ini sebentar lagi ya, hari Selasa ya. Kalau kita masuk Muharram misalnya atau ke acara-acara malam azan, ya cocoknya misalnya kita angkat surat Al-Ahzab tadi 33 ayat 56 sampai ayat 33 juga sampai 36, itu bagus sekali ya. Karena kalau 36 itu arahnya ke situ sebenarnya. Mari kita lihat 36 ya. Nah, di sini kita lihat ini. 33 36. Ini nih ya. Coba kita baca. Kalau kepanjangan tadi dari 33 sampai 36 ya, ini 36 ya sudah cukup, ini panjang nih ya. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki, wala mu'minatin, dan juga mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluh, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, amran, sudah mengerjakan suatu perkara seperti di Ghadir Khum misalnya, kan Nabi, Allah dan Rasulnya sudah menetapkan. Makanya kalau kita baca surat Al-Maidah ayat 67 itu, Allah memanggil Muhammad sebagai Rasul. Jadi dikatakan ya ayyuhar Rasul kan. Ya. Jadi Allah berkata ya ayyuha, dipanggil Nabi Muhammad kita dengan Ar-Rasul. Ya ayyuhar Rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Ya fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jadi apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, suatu keputusan, an yakun, maksudnya tidak pantas lagi, ini tidak pantas tadi, makana. Tidak pantas lagi bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Ini lahumul khair, punya pilihan lain ini. Tidak pantas lagi memiliki pilihan. Lahum. Jadi lahumul khaira min amrihim. Dari urusan mereka sendiri, maksudnya dari pilihan mereka. Tidak pantas lagi punya pilihan. Kalau sudah dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya, orang mukmin laki-laki dan perempuan tidak boleh punya pilihan lain. Baru dikatakan, wa may ya'sillah wa rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, artinya siapa yang punya pilihan lain selain pilihan Allah dan Rasulnya, faqad dalla dalalam mubina, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, jadi ini pun juga bagus untuk kaitannya dengan bulan-bulan Muharram seperti ini. Ya. Kemudian juga misalnya bulan Muharram bagus juga misalnya surat Al-Imran. Surat 3 ayatnya 21. Ini adalah berlaku bagi Imam Husain ini bulan Muharram. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang yang yakfuruna bi ayatillah, yang mengingkari ayat Allah, mengingkari manusia suci. Ya, yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyyin, dan membunuh nabi-nabi. Yaqtuluna nabiyyin, membunuh nabi-nabi bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Wa yaqtuluna alladzina, dan juga membunuh orang-orang yang ya'muruna bil qisti. Ya, membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan. Minanas, di antara manusia. Maka apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka kabarkanlah, beritakanlah kepada mereka, yaitu azab yang pedih. Ini membunuh nabi-nabi. Imam Husain itu adalah warasatul anbiya. Kemudian orang-orang bersama dengan Imam Husain adalah alladzina ya'muruna bil qisti, ikut dalam hal menegakkan keadilan. Siapa yang bunuh mereka ini? Allah mengatakan fabashshirhum, gembirakan mereka atau beritakan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, bi'adzabin alim. Ya, seperti itu. Allah mengatakan orang seperti ini, bisa diteruskan ke sini. Ulaika, mereka itu adalah alladzina habitat amalhum,
Jadi ayat ini menjelaskan bahwa mereka ini sebetulnya bukan orang kafir dalam pengertian non-Islam. Orang Islam kali ini ada kata-kata amal mereka, ada amalnya, tetapi habitat sia-sia, hilang. Ulaika alladziina habitat amaluhum fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan bagi mereka tidak ada lagi penolong. Di mana di sana di akhirat? Kenapa tidak ada penolong? Karena di dunia tidak menjadi penolong. Penolong siapa? Penolong orang ini. Di sebaliknya justru membunuhnya tadi yakfuruna. Harusnya kan menolong orang-orang nabi-nabi dan orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan, tetapi mereka membunuhnya, maka malahum min nasirin. Makanya jemaah sekalian, di Karbala itulah Imam Husain berteriak ini, hal min nasirin. Ini sama-sama tulisannya. Ya. Hal min nasirin yansuruni. Masih adakah penolong yang mau menolong aku? Hal min nasirin yansuruni. Masih adakah penolong yang mau menolong aku? Terima kasih banyak jemaah sekalian, Bapak yang sangat berbahagia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.